Ayolah. Tiga. Action. Shalom, 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 puji nama Tuhan. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Mari umat Tuhan, kita mau memuji muliakan Tuhan. Saya panggil untuk adik-adik sekolah minggu maju ke depan. Akan didoakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Krishna. Ya. Silakan untuk Bapak Jonathan. Saya undang umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mengarahkan hati untuk adik-adik sekolah minggu. Tendangkan tangan ke depan untuk memberkati anak-anak yang sangat berharga ini di hadapan kita dan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa untuk anak-anak ini Tuhan, yang Kau anugerahkan kepada kami, yang Kau letakkan dalam tanggung jawab kami. GB Impact Indo membesarkan mereka dengan luar biasa, menjadi seperti Engkau sendiri Tuhan, menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan yang akan mengajarkan kepada mereka prinsip-prinsip dasar menjadi seperti Engkau Tuhan, menjadi contoh bagi anak-anak itu bagaimana menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan adik-adik sekolah minggu naik ke lantai 3 untuk beribadah. Umat Tuhan boleh silakan duduk kembali. Terima kasih ya Bapak. Ini setiap hati kami ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau Yesus. Pakai setiap hati kami ya Tuhan. Bawa kami ya Bapa untuk lebih lagi ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Turunlah urapan-Mu atas kami ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, urapan-Mu ada di tempat ini ya Yesus, menjamah dan melawat setiap hati kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang dalam perjalanan. Tuhan pimpin ya Bapak, sampaikan umat Tuhan di tempat ini ya Bapak dengan selamat. Biar kami bisa memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini ya Bapak. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari umat Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan kita menaikkan pujian. Engkau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama menaikkan pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku. Katakan, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Lebih sungguh katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengajariku. Kau
setia, Engkaulah Bapa yang baik. Engkau sungguh musik tetap mengalir dengan lembut. Mari Tuhan dengan sungguh angkat tangan. Ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu, sebab Tuhan terus menyertai engkau. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus sangat baik. Dia memberikan segalanya yang terbaik untuk saya dan saudara. Lagu ini mengatakan Tuhan Yesus baik. Dia membawa kita melewati setiap cobaan. Percaya dan berserah hanya kepada Tuhan, sebab Yesus adalah penolong. Mari umat Tuhan yang pujian ini dengan sungguh katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Dengan iman naikkan pujian ini. Engkau Bapa yang mengajariku.
Kami habiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Boleh dikembalikan dulu Tuhan Yesus Kristus. Ya, Dia adalah Raja segala raja. Mari yang bersuka cita di dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Sebab di dalam Tuhan kita merasakan sukacita. Kan? Haleluya. Bersama-sama katakan pujian ini. Amin. Dalamku temukan sukacita. Bersama-sama. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Amin.
nama Tuhan. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bagi setiap kami ya Bapa yang ada di tempat ini. Bawa kami ya Bapa untuk terus berserahnya kepada-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Karena hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Bersama-sama naikkan pujian ini. Terima kasih Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Saya biasa untuk bangkit berdiri sambut firman Tuhan. Pada detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini namanya sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang senantiasa memenuhi semua pengharapan dan keinginan kami. Dan pada kami pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan sekarang kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar menjadi murid Kristus yang siap belajar dan siap diajar. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Putra Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk worship leader, singer, pemain musik yang telah memimpin kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Sekali lagi saya katakan shalom pada jemaat Tuhan, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya pagi hari ini untuk sharing kembali firman Tuhan. Pagi ini saya akan membahas firman Tuhan yang saya beri judul Living in Gratitude. Living, hidup atau tinggal, ya, in dalam gratitude, rasa syukur, rasa terima kasih, ya, rasa terima kasih kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan yang telah memberikan begitu banyak berkat dan anugerah dalam hidup kita masing-masing. Pada hari ini saya akan membagikan 3 benefit, 3 keuntungan kalau kita hidup dalam rasa syukur, ya. Tanpa berlama-lama kita buka dulu Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-100. Kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat pertama sampai ayat ke-5. Silakan dibuka Alkitab kita masing-masing. Ya. Mazmur 100 ayat pertama sampai ayat yang ke-5, ya. Ayatnya nggak banyak, 5 ayat aja. Ya. Oke, sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai seperti biasa dari ayat pertama. Bapak Ibu mulai dari ayat 2, nanti ayat 5 terakhir kita baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah Pujilah Allah dalam baitnya. Ayat 1, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ayat 2, ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat 4, ayat 5 bersama-sama, 1, 2, 3, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu, ada 2 hal yang membuat saya tergerak untuk sharing tentang living in gratitude pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama adalah living in gratitude harus menjadi lifestyle bagi semua orang Kristen. Ya, tadi ayat itu dikatakan bersorak-sorai, bersukacitalah siapa? Hai seluruh bumi. Jadi walaupun firman Tuhan yang barusan kita baca itu Mazmur 100 itu ditulis oleh seorang Israel, tapi aplikasinya bukan hanya orang Israel, tapi juga bagi saya dan saudara, bagi kita yang hidup di abad 21 ini. Hidup dalam rasa syukur itu harus menjadi gaya hidup semua orang percaya, nggak peduli kapan waktunya. Kalau di Amerika ada perayaan namanya Thanksgiving. Ini menjelang akhir November. Ini kan minggu kedua November ya. Menjelang akhir November, hari Kamis minggu keempat di bulan November mereka merayakan Thanksgiving. Ada yang ngumpul dengan keluarganya, masak turki, masak kalkun. Ada yang ngumpul di gereja, rame-rame bawa makanan, beribadah, habis itu makan-makan. Tapi hidup dalam rasa syukur bukan hanya pada bulan November aja. Harus setiap hari, harus setiap saat, dalam segala situasi. Di Manado ada perayaan pengucapan ya. Bulan apa tuh? Juli biasanya. Kalau saya baca berita Juli, Agustus, atau Juli sampai September. Tapi pengucapan syukur bukan hanya di bulan Juli, Agustus, atau September, atau November. Tapi sepanjang tahun. 365 hari dalam 1 tahun. Yang kedua adalah, kenapa saya tergerak untuk sharing tentang rasa syukur ini pagi hari ini adalah, banyak orang Kristen menganggap rasa syukur itu sebagai hal yang sepele. Hal yang gak ada artinya. Seorang hamba Tuhan mengatakan dosa orang Kristen yang terutama itu 3 ya, saya sering katakan. Yang pertama tidak tahu bersyukur, yang kedua serakah, senantiasa minta ini, minta itu, klaim ini, klaim itu. Yang ketiga tidak mau mengampuni. Ya.
Jadi banyak orang Kristen dosanya bukan korupsi, bukan bunuh orang, bukan nyuri di Alfamart, tapi ya itu tadi, tidak tahu bersyukur, nggak tahu terima kasih. Dalam perjanjian lama dikatakan bangsa Israel, bangsa yang tidak tahu terima kasih, waktu mereka berjalan dari Mesir ke Kanaan. Sampai akhirnya Allah biarkan mereka mati di padang gurun, 40 tahun diputar-putar di padang gurun, semua mati, kecuali Yosua dan Kaleb. Ya. Nah ini menunjukkan rasa syukur itu bukan suatu hal yang bisa kita anggap sepele. Ya. Nah pagi ini seperti saya katakan 3 keuntungan kalau kita mau hidup dalam rasa syukur. 3 keuntungan, 3 benefit kalau saya dan saudara, kita semua mau hidup dalam rasa syukur. Yang pertama yang jelas adalah dekat dengan Tuhan. Ketika kita hidup dalam rasa syukur, hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Ketika kita menghitung-hitung berkat-berkat Tuhan, hari ini tanggal 12 November, Tuhan udah berkati gue apa aja ya? Kita menghitung-hitung satu demi satu, kita akan semakin sadar Allah kita itu Allah yang penuh kasih, Allah yang gak pernah meninggalkan, Allah El Shaddai. Dan ketika kita bersyukur pada Tuhan, kita akan semakin terangsang, bergairah. Bergairah untuk apa? Bergairah untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Tadinya malas baca Alkitab, hidup dalam rasa syukur, Tuhan udah begitu baik sama saya mau belajar Alkitab. Tadinya malas ke gereja, Tuhan udah begitu melimpahkan anugerahnya dalam hidup saya mau rajin ke gereja. Next, ada sebuah cerita, jadi ini kejadiannya tahun 2008. Sekarang 2023, berarti kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ya. 15 tahun yang lalu, tahun 2008 saya masih sedang studi di Los Angeles. Nah, di Los Angeles itu saya mendengar kesaksian seorang ibu. Usianya mungkin kurang lebih 40 tahun. Ya. Dia hidup dengan suaminya dan 2 anaknya. Suaminya itu seorang akuntan. Ya, pembukuan perusahaan, kerjaannya dia itu. Ibunya nggak bekerja, housewife biasa, anaknya 2. Mereka adalah keluarga Kristen, tapi keluarga Kristen yang KTP. Di KTP-nya aja Kristen. I am a Christian, saya orang Kristen. We are Christians, kami orang Kristen. Tapi cuma di KTP aja. Mereka adalah kalau orang di Amerika juluki submarine Christian. Orang Kristen kapal selam. Hanya muncul 3 kali dalam setahun. Ibadah Paskah, Maret atau April, Easter. Thanksgiving, November ikut makan-makan di gereja. Habis itu ngilang lagi, baru yang terakhir Desember, baru Natal. 3 kali. Paskah, anak-anaknya kebetulan masih kecil, ikut ibadah sekolah minggu, nyari telur Paskah. Tapi minggu depannya setelah Paskah ngilang lagi. Thanksgiving, November, gereja ada makan-makan, kita ikut yuk. Bawa makanan juga. Makan-makan, habis itu hilang lagi. Baru yang terakhir Natal, 24 Desember, Christmas Eve biasanya. Malam Natal ibadah, habis itu lenyap lagi, Januari udah hilang lagi. Orang Kristen kapal selam, nyelam dulu setahun, munculnya hari-hari tertentu aja. Ya. Nah tahun 2008 itu Amerika lagi kena krisis yang cukup besar, cukup parah. Harga saham ambruk. Harga rumah yang tadinya mahal jadi turun. Ya. Banyak orang jadi gelandangan karena nggak bisa bayar cicilan rumah. Banyak orang kehilangan pekerjaan termasuk suami dari ibu yang saya ceritakan ini. Ibu yang lagi kesaksian yang saya dengar kesaksiannya. Dipecat dari pekerjaannya, di lay off. Wah gimana ini hidup berempat di Amerika, nggak ada saudara, nggak ada kerjaan juga. Ya. Tiap hari suaminya melamar kerjaan, dia tulis surat, dia kirim email, tapi selalu ditolak. Nah, ibu ini kan makin stres, khawatir. Tiap hari kerjanya nangis. Khawatir mau bayar cicilan rumah pakai apa? Mau bayar kehidupan sehari-hari, beli makanan, beli minuman, beli bensin itu pakai apa?
Suatu hari temennya telepon dia. Dia sharing, dia cerita, dia nangis. Temennya, puji Tuhan, anak Tuhan yang baik. Dia dengerin keluhan ibu ini. Lalu dia kasih saran. Sarannya kelihatan sepele. Kamu tiap hari ambil post-it notes. Post-it notes ini seperti ini ya, Bapak Ibu sudah tahu ya, tempelan-tempelan gitu, kertas kuning, ada yang kertas warna hijau, biru, apapun lah. Kamu tempelin di kulkas pakai magnet. Kamu tulis setiap hari minimal satu hal baik. Minimal satu. 2 boleh, 3 boleh, 15 boleh, tapi minimal satu. Satu hal baik. Untuk apa? Untuk disyukuri. Udah itu aja, nggak berat kan? Satu hari, satu kertas, tempelin di kulkas, tulis. Hari ini saya bersyukur atas titik-titik-titik. Nah, ibu ini awalnya setengah hati melakukannya, maksudnya apa sih nih kok bikin berantakan kan di kulkas kalau kayak gitu. Mendingan ditempelin magnet Mickey Mouse gitu kan. Kalau ini ditempelin kertas. Tapi karena yang memberi saran itu teman baiknya, oke deh saya kerjakan. Hari pertama, hari ini saya bersyukur tidak ada bill, tidak ada rekening, tidak ada tagihan yang datang. Semua tagihan sudah lunas, puji Tuhan, tulis satu. Besoknya saya jalan kaki, biasanya punggung saya sakit, ini enggak, tulis. Biasanya ada back pain, punggung sakit, tapi hari ini saya jalan setengah jam keliling rumah, tidak sakit, tulis. Lusanya, hari ini ternyata saya masih bisa beli bensin untuk mobil saya, masih bisa beli stok persediaan makanan untuk seminggu untuk suami, anak, dan untuk saya sendiri, untuk keluarga saya. Begitu seterusnya sampai akhirnya suaminya diterima di perusahaan yang baru. Ya. Kelihatannya sepele. Satu hari, satu hal baik minimal. Mau 3, mau 10 terserah, tapi minimal satu aja. Tulis, tempel di kulkas. Ya. Nah, tanpa terasa, waktu ibu ini hidup berhari-hari dalam hidup ucapan syukur, menghitung berkat Tuhan, hubungannya dengan Allah menjadi baik. Kalau yang tadi malas baca Alkitab, wah Tuhan sudah berkati saya, walaupun suami saya dipecat, tapi kita masih bisa hidup nih sampai hari ini. Saya mau belajar tentang Tuhan lebih dalam lagi. Akhirnya mulai baca Alkitab, mulai berdoa, mulai rajin ke gereja. Dan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia yang mengajak suaminya dan 2 anaknya, ayo saat teduh bersama. Ayo belajar Alkitab sama-sama. Ayo ke gereja sama-sama, jangan lagi kapal selam. Ya. Jadi ada perubahan yang luar biasa waktu keluarga ini hidup dalam ucapan syukur. Tadinya cuma di KTP Kristen. Sekarang berubah menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Tadinya kapal selam, Paskah, Thanksgiving, sama Natal. Sekarang berubah menjadi keluarga yang bukan hanya saya datang ke gereja rutin, tapi juga mau melayani Tuhan. Mau belajar firman-Nya, mau punya waktu saat teduh yang rutin. Nah itulah manfaat rasa syukur yang pertama. Semakin kita sadar akan berkat Tuhan pada kita, semakin hubungan kita dekat dengannya. Nah, saudara bisa tiru juga cara seperti ini. Beli post-note, di Alfamart kan juga banyak ya. Post-note tempelin ke kulkas. Kalau di rumah suami marah-marah, ini kulkas jadi kotor ini, tempel. Ini kan baru 5 hari, ntar kalau 30 hari masing-masing satu, lama-lama penuh juga. Ini kalau kulkas jadi berantakan. Bisa gunakan buku harian. Beli buku tulis biasa aja, ballpoint, tulis. Atau kalau lebih canggih lagi, gunakan tablet seperti ini. Tablet atau handphone ini kan kita bawa setiap hari. Di dalam programnya ada program untuk menulis. Mengetik, atau kalau males, saya orangnya sibuk, males nulis-nulis, males ngetik-ngetik. Oke, install program voice recorder, perekam suara, rekam suaranya sendiri. Hari ini saya bersyukur untuk titik-titik-titik.
Nah itulah manfaat rasa syukur, benefit rasa syukur yang pertama. Mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Next, yang kedua, langsung aja. Kalau kita hidup dalam rasa syukur, rasa khawatir kita, rasa cemas kita, rasa stres kita akan berkurang. Rasa syukur adalah antidot. Antidot itu penawar. Jadi kalau Bapak Ibu kegigit ular gitu misalnya, kan ada racunnya bisanya, harus minum antidot, harus minum penawar, kalau enggak ya mati. Kalau enggak mati. Nah perlu antidot. Nah apa itu kekhawatiran? Next. Ya, jadi dalam dunia ini ilustrasi yang digambarkan oleh Stephen Covey dalam bukunya, dalam hidup kita ini, dalam hidup saya, dalam hidup saudara ada dua lingkaran Bapak Ibu. Lingkaran yang pertama, lingkaran yang kuning itu, kuning gede, itu the circle of concern. Lingkaran mengenai hal-hal apa yang mempengaruhi hidup kita. Semua hal yang mempengaruhi kita, hidup kita itu masuk dalam circle of concern. Ya anggap aja lingkaran masalah gampangnya. Cuaca, sebentar panas, sebentar hujan. Inflasi, harga barang makin naik. Situasi politik yang tidak menentu. Ya, itu semua the circle of concern, lingkaran masalah. Sedangkan yang kedua ada yang orange itu, the circle of influence, lingkaran pengaruh. Apa saja yang kita bisa kerjakan untuk mengatasi masalah. Jadi kalau yang kuning lingkaran masalah, yang orange lingkaran kekuatan kita. Apa yang kita bisa kerjakan untuk mengatasi masalah dalam hidup kita. Nah kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya, lingkaran masalahnya si kuning itu selalu lebih besar daripada si oranye. Ya, kita manusia terbatas. Ya, selalu kalah sama masalah. Ya, masalah selalu lebih banyak daripada kekuatan kita. Ya, tapi tetap kita masih punya kekuatan untuk mengatasi masalah. Ya. Next, apa yang terjadi kalau kita khawatir? Ini yang terjadi kalau kita khawatir. Masalahnya masih sama, tetap. Ya. Kekuatan kita yang mengerut, kekuatan kita yang mengecil, kekuatan kita yang menurun. Loh kenapa Pak? Ya karena ketika kita khawatir, ketika kita cemas, ketika kita stres akan masalah kita, kekuatan kita berkurang. Tadinya kita semangat menyelesaikan masalah, tapi begitu, aduh cemas nih, jangan-jangan gak berhasil nih. Akhirnya kita menjadi orang yang apatis. Apatis, untuk apa saya kerja? Inflasi naik terus, harga barang naik terus, perang di mana-mana, Rusia lawan Ukraine, Israel lawan Hamas, harga barang jadi naik. Gaji saya segitu-segitu aja, gimana saya bisa memenuhi? Nah itu kan masalah. Mestinya kita semakin kerja semakin giat. Tapi kalau kita khawatir, lingkaran kita mengerut. Untuk apa saya kerja capek-capek? Harga barang akan tetap naik terus. Nah itulah bahayanya kekhawatiran. Mengecilkan kekuatan kita sedangkan masalahnya tetap sama. Apa antidotnya? Apa penawarnya supaya nggak keterusan kekuatan kita makin lama makin mengecil? Apa antidotnya? Jawabannya, next. Filipi. Ya. Suatu ayat dalam kitab Filipi yang terkenal, silakan di next. Filipi 4 ayat yang ke-6. Ya. Ini saya quote dari New Living Translation, terjemahannya sederhana, simple, to the point. Don't worry about anything. Jangan khawatir tentang apapun. Instead, prayer about everything. Sebaliknya, berdoalah akan segala sesuatu. Tell God what you need. Kamu katakan pada Tuhan, kalian katakan kepada Tuhan apa yang kalian butuhkan. Tapi jangan lupa ada tambahannya. And thank Him for all He has done. Dan berterima kasihlah dan bersyukurlah untuk segala sesuatu yang sudah Dia lakukan. Itu aja, sederhana aja. Filipi 4 ayat yang ke-6. Ya. Jangan khawatir, kalau kita bahasa Indonesia, mengucap syukur dalam segala hal, berdoa dalam segala hal. Udah itu aja.
Jadi jangan lagi khawatir, jangan lagi cemas. Matius pasal 6, cemas itu apa gunanya kata Tuhan Yesus? Tidak akan menambahkan sehasta saja. Maksudnya Tuhan Yesus nggak ada gunanya. Justru ketika kita cemas, kekuatan kita berkurang. Pikiran kita dipenuhi hal-hal negatif, kekuatan kita melemah. Jangan cemas, jangan khawatir. Jangan stres. Pegang ayat firman Tuhan ini. Kamu ada masalah, datang kepada Tuhan, katakan, saya butuh ini Tuhan, bla 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 bla. Tapi jangan lupa, selama ini kan udah dikasih berkat banyak. Jangan lupa bersyukur. Ya, minta sih boleh. Ayatnya jelas kan. Tell God what you need. Katakan pada Tuhan apa yang kamu butuhkan. Tapi jangan selesai di situ. And thank Him for all He has done. Terima kasih sama Dia. Untuk segala berkatnya, untuk segala anugerahnya, untuk segala rahmatnya. Ya. Jadi jangan lagi khawatir. Penawar terhadap rasa khawatir adalah rasa syukur. Itu yang kedua. Ya. Next, yang terakhir adalah waktu kita bersyukur, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi masa depan. Waktu kita bersyukur, waktu kita berterima kasih pada Allah, kita memiliki kekuatan baru untuk melanjutkan kehidupan. Ya. Orang yang hidup dalam rasa syukur, menurut penelitian, hidupnya lebih bahagia daripada mereka yang hidupnya dalam bersungut-sungut. Ya. Next slide. Ya. Di Amerika ini ada seorang bernama Sonia Lyubomirsky. Namanya susah amat ya, Sonia Lyubomirsky. Orang Rusia. Tapi bukan dia yang perang lawan Ukraina ya. Dia ini udah di Amerika lama. Dia ini seorang dosen psikologi di University of California, Riverside. Ya. Seorang dosen, nah dia punya penelitian yang unik. Dia meneliti selama kurang lebih 20 tahun. Ya, 20 tahun. Dia meneliti kenapa orang-orang ini ada satu orang yang bisa bahagia, sedangkan orang-orang lainnya tidak bahagia. Kenapa sih bisa bahagia itu? Dia temukan ada 3 hal penyebab kebahagiaan. Yang pertama genetik. Jadi ternyata gen kita, warisan dari ayah ibu kita, orang tua kita itu juga menentukan seberapa besar kita bahagia. Genetik. Ya. Bukan hanya penyakit aja, ternyata kebahagiaan juga ditentukan oleh DNA ya. Saya juga baru tahu. Yang kedua, life circumstances. Kejadian-kejadian dalam hidup. Kamu dapat duit, dikasih orang duit. Kamu dapat kenaikan jabatan, promosi. Kamu kehilangan suami atau istri. Nah itu juga berpengaruh, tapi kecil. Cuma 10%. Selama ini kan kita bekerja, berdoa, kerja mati-matian supaya uang makin banyak. Tapi Sonia ya, Lyubomirsky mengatakan hal-hal sepele kayak gitu itu cuma 10%. Rumah baru kita pikir bahagia. Saya punya teman di rumah baru, saya tanya, kamu bahagia dong ya? Ya bahagianya, senengnya, excitednya itu cuma 3 bulan. Habis itu lanjutnya ya bayar cicilan lagi, capek juga. 3 bulan doang. Waduh. Genetik 50%, yang kedua life circumstances 10%. Nah ini yang terakhir yang lumayan banyak. Intentional activities. Hal-hal, kegiatan-kegiatan yang disengaja. Genetik kita nggak bisa pengaruhi, itu pemberian Tuhan, pemberian orang tua kita untuk kita. Ya. Life circumstances kita nggak bisa pengaruhi. Ya. Kita nggak bisa melawan orang yang berbuat jahat sama kita nggak bisa mencegah itu. Tapi minimal kita yang ketiga ini adalah 40%, kita bisa melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Nah itu saya quote ya. People who engage in kind acts become happier over time. Orang-orang yang melakukan kind acts, hal-hal positif, hal-hal yang baik,
akan bahagia seiring waktu. Hari ini kamu lakukan merasa bahagia begitu terusnya sampai selama mungkin. Ya. Nah, apa intentional acts-nya itu? Apa kind acts-nya itu? Di sini saya catat beberapa. Hal-hal yang membuat orang merasa bahagia. Yang pertama, bersyukur. Berpikir optimis, jadi pikiran pengaruhi juga ya. Jangan mikirnya negatif mulu. Tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Orang lain punya HP baru, saya nggak punya, waduh, miskin nih. Mengampuni, jangan mendam. Melakukan kebaikan bagi orang lain, dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini, yang kalau kita lakukan dengan sengaja, intentional, terus-menerus, ini membuat kita pelan-pelan hidupnya akan bahagia. Jadi genetik memang mempengaruhi, tapi jangan lupa ada hal-hal yang menjadi bagian kita lakukan, kebahagiaan kita akan meningkat. Ya. Jadi sekali lagi, ketika kita hidup dalam rasa syukur, keuntungannya adalah untuk kita sendiri. Saudara dan saya bersyukur, keuntungannya adalah untuk kita sendiri. Ya. Roh, jiwa, tubuh kita maupun hubungan kita dengan Allah menjadi lebih dekat, lebih akrab, lebih intim. Ya. Orang yang tahu bersyukur akan hidup dalam hubungan yang baik dengan sesama. Tidak pemarah, ya, tidak jutek. Kalau orang yang biasanya bersungut-sungut sama Tuhan aja bersungut-sungut, gimana sama orang lain? Ya. Tidak jutek, tidak iri hati, tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya. Nah, sebaliknya, kalau kita bersyukur, tingkat kebahagiaan kita meningkat, kekuatan untuk masa depan itu ada dalam kebahagiaan tersebut. Ya. Oke, amin untuk firman Tuhan. Saya akan ringkaskan ya secara singkat. Jadi pagi ini kita belajar 3 manfaat hidup dalam rasa syukur. Yang pertama, mendekatkan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, untuk menghilangkan atau mengurangi kekhawatiran dalam hidup kita. Dan yang terakhir, memberikan kekuatan untuk hari esok. Amin untuk firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu kita nyanyikan lagu El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia, El Shaddai.
Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang Kau berikan pada kami siang hari ini. Kami telah belajar ada begitu banyak hal yang kami bisa syukuri dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk orang tua kami, bersyukur untuk anak kami, bersyukur untuk suami kami, istri kami, mertua kami, menantu kami. Dan kami juga bersyukur untuk saudara-saudara seiman di tempat ini, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, jika selama ini kami masih suka bersungut-sungut, iri hati pada orang lain yang kami anggap lebih sukses, lebih makmur, lebih kaya, lebih diberkati daripada kami. Ajar kami, Tuhan, untuk senantiasa bersyukur dalam segala situasi. Bersyukur atas segala berkat-Mu pada kami masing-masing. Dan beri kami hati yang taat, hati yang tunduk akan semua rencana-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak PDP Robert Paul Trisna. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanannya. Biar Tuhan pakai menjadi lebih luar biasa lagi. Baik saudara, untuk hari ini ada penyerahan anak. Ya, dengan firman-Nya tadi dengan rasa syukur, bersyukur juga GBI Impact sudah Tuhan tambahkan lagi jiwa. Dan ada penyerahan anak dipimpin oleh Ibu Gembala, Ibu Esther Evi Chandra. Sebelumnya kita naikkan pujian seperti Bapak sayang anaknya. Shalom. Hari ini GBIV kembali ada penyerahan anak. Sebelum penyerahan anak ini kita lakukan, tentunya saya memberi tahu ya bahwa kita harus percaya bahwa anak-anak adalah kasih karunia Tuhan. Betul? Saudara harus punya anak kalau bukan kasih karunia dari Tuhan. Kita menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Kita sedang mendeklarasikan iman, komitmen, menunjukkan teladan kita kepada orang banyak. Tempat ini ada orang banyak, ada 500 orang sampai 1.000. Amin. Ya. Bagaimana caranya kita mengikuti Tuhan? Di Lukas 18 ayat 15 sampai 18, sampai 16 saja. Saya bacakan buat saudara ya. Ayat 15 mengatakan, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 16 berkata, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Jadi anak-anak ini yang empunya kerajaan surga, saudaraku. Di Markus 10 ayat 14 berkata, ketika Yesus melihat hal itu, marah ya. Ketika ada orang menghalang-halangi anak-anak kecil datang ke Yesus, dihalang-halangi, marah Yesus 2 kali dia berkata seperti itu ya. Jadi dia berkata, biar anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah.
anak-anak ini yang punya kerajaan Allah. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangannya dan mereka memberkati, dan Yesus memberkati anak-anak itu. Saudaraku, dengan kita menyerahkan anak kepada Tuhan, ini buat yang di depan, juga buat kita semua yang mau rencana punya anak, berarti kita tuh mengakui kedaulatannya Tuhan. Kita tahu ini bukan punya kita. Tadi saya sudah bilang, kasih karunia Tuhan tuh adalah salah satunya anak yang paling besar. Jadi bukan saja cuma anak-anak ini yang punya surga, tetapi bukan kepada anak tersebut, tetapi buat sang ibunya, buat sang ayahnya. Orang tua menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan dan jemaat menjalankan kewajibannya. Orang tua juga datang berdoa supaya sang anak akan menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat juga untuk pengampunan dosa. Sekali lagi, kita menyerahkan anak dengan kerelaan, karena kita tahu ini anak adalah kasih karunia Tuhan. Saudaraku, cucu-cucu saya juga semua diserahkan kepada Tuhan, karena saya tahu itu bukan cucu saya spesial, tetapi memang Tuhan yang memberi kasih karunia buat saya. Ya Pak. Jadi hari ini jemaat dan saya akan sama-sama berdoa untuk anak-anak ini yang diserahkan kepada Tuhan. Namun demikian, saya mau bertanya kepada orang tua dari anak-anaknya. Untuk saudara Herman dan Priscilla, begitu juga untuk Ibu Erni, saya akan bertanya, apakah saudara mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa anak itu adalah milik Allah dan anak ini patut diserahkan kepada Allah untuk menerima berkat, perlindungan dan anugerah Allah? Katakan iya atau amin bila saudara percaya. Iya, saya percaya. Apakah saudara percaya dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menerima anak ini dan memberkati anak ini? Saudara sudah dengar tadi ya? Percaya. Ini yang penting. Adakah saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saudara akan mengajar, mendidik, membina, membimbing dan memelihara anak ini dengan firman Allah agar ia tetap menjadi waris kerajaan Allah? Sudah bersedia? Bersedia Bu, bersedia. Oke, kita akan sama-sama mengangkat tangan kita berdoa untuk anak-anak ini. Sebelumnya saya mau beritahu kalau GBI tidak membaptis anak-anak kecil, tetapi adanya penyerahan kepada Tuhan sedari kecil sehingga tiba waktunya dibaptis, karena mereka belum mempunyai satu kepercayaan pengertian juru selamatnya Yesus. Maka itu orang tua yang menjadi, tadi sudah berjanji ya, membimbing, mendidik, membina, memelihara dengan firman Allah kepada anak-anaknya. Amin ya. Saudara berdiri, anak-anak saudara kepada anak-anak. Pada hari ini, penyerahan anak pada hari Minggu 12 November 2023, kami Gereja Impact menyerahkan Helena Wijaya, putra dari Ayah Hermanto dan Ibu Priscilla Natalia Marisa. Kedua, hari Minggu 12 November 2023, kami Gereja Impact menyerahkan Esther Faith Echira Henderson, ya Bu, putra dari nama almarhum Rocky Henderson, nama Ibu Erniati Jai. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
kami mau menyerahkan anak-anak ini di depan kami. Tuhan, adalah anak Tuhan yang diserahkan kepadamu ya Allahku. Dan semua jemaat juga mengerti bahwa anak-anak ini diserahkan untuk menjadi ahli waris dari kerajaanmu ya Allahku. Engkau Tuhan memberkati anak-anak ini. Engkau Tuhan memberikan anak-anak ini Tuhan masa depan yang gilang gemilang. Anak-anak ini menjadi Tuhan kesenangan-Mu ya Tuhan, menjadi penghiburan bagi orang tuanya. Oh Tuhan, ketika dia bersekolah, dia menjadi anak-anak yang pintar. Pelihara kesehatan, kekuatan, kemampuan agar anak ini bersungguh sehat dan orang tua bersuka cita, bersyukur di dalamnya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Esther Tuhan. Kami mendengar dia Tuhan, bahwa orang tua papanya Tuhan telah ada di dalam-Mu ya Bapa. Telah ada di Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami serahkan Esther dalam tangan Tuhan Yesus. Dia adalah biji matamu Tuhan. Ayahnya adalah Engkau sendiri Tuhan. Dapat juga membimbing dia. Ibunya Engkau berkati Tuhan agar mampu membimbing anaknya sampai dewasa nanti dan menjadi ahli waris dan menjadi penghiburan bagi ibunya, menjadi penghiburan bagi kakak-kakaknya, menjadi sungguh anak ini anak anugerah dari Allah yang datangnya sungguh dari Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan baik. Pelihara terus anak ini Bapak. Kami serahkan anak ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang kami panggil Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan dari Gereja Bethel Indonesia akan menyerahkan akte ini kepada Bapak Herman. Anak dari Bapak Herman adalah Helena Wijaya. Saya serahkan Pak ya. Selamat ya, membimbing, membina terus anaknya sampai pada akhirnya. Serahkan Ibu. Hari ini dia menyerahkan kepada Tuhan, tanda dia sungguh mengerti kedaulatan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus bersuka kita bersyukur ya. Saudaraku, kita sudah selesai penyerahan anak. Saya kembalikan anak-anaknya kembali duduk dulu. Ada sedikit kesedihan saudaranya, tapi kita nggak sedih. Kenapa? Karena ayahnya dari ya sudah ada di Firdaus. Kita akan sama-sama menundukkan kepala berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, acara penyerahan anak Tuhan telah terjadi dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak itu di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami terlampau percaya ketika ada yang sedih, hari ini dihiburkan oleh Engkau Tuhan. Hari ini disegarkan, dikuatkan. Beri mereka Tuhan jalan keluar dan menjadi pemenangnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga untuk segenap jemaat yang ada Tuhan. Mereka telah mengangkat tangan, mereka telah turut menyerahkan anak-anak ini di dalam Engkau Bapa. Dengan artinya mereka percaya bahwa Tuhan hadir dan menjamah anak-anak ini. Terima kasih Bapa. Alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi untuk umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati untuk Ibu Gembala yang sudah memimpin untuk penyerahan anak. Baik, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Ya, persiapkan persembahan saudara sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saatnya kami memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Jangan setiap tangan yang memberi ya Bapa.
Kami siap memberi dengan rasa syukur dan sukacita. Haleluya. Amin. Ya, persembahan boleh dijalankan. Ada yang pujian. Allah sanggup melakukan segala perkara. Selanjutnya saya membacakan Impact News. Minggu 22 Oktober 2023. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk saudara yang tetap setia di GBI Impact. Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi minggu depan untuk beribadah, terus beribadah dan tetap datang ke GBI Impact, ibadah kembali di minggu depan jam 10 pagi ya saudara. Ya, jangan pernah lupa. Jadi datang ke gereja, ibadah ke GBI Impact. Ya, baik. Ya, tetap di doa malam. Sebelumnya ada doa fajar. Ya, GBI Impact ada doa fajar di hari Senin dan Kamis jam 5 pagi live di Facebook GBI Impact. Jadi saudara yang punya Facebook, ya nyalain ya dan ikuti doa paginya jam 5 pagi ya saudara. Ingat doa fajar sebelum melakukan aktivitas, ikut doa fajar GBI Impact jam 5 pagi. Dan selanjutnya di hari Jumat kita ada doa malam. Ya, hari Jumat jam 7 malam sampai jam 10 ada doa malam di GBI Impact. Jadi saudara bisa hadir, ajak teman-teman saudara juga boleh. Kita mau berdoa dan menyembah Tuhan di hari Jumat jam 7 malam sampai jam 10. Selanjutnya ada youth ya, dewasa muda. Jadi untuk hari Sabtu jam 4 sore. Jam 4 sore di GBI Impact, saudara bawa teman-teman ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya. Ya, minggu depan kita dilayani oleh Bapak Pendeta Jonathan Trisna ya. Jangan lupa saudara. Oh, sorry, maaf ada perubahan. Maafkan saya. Ada perubahan. Jadi minggu depan dilayani oleh Ibu Gembala, Ibu Esther Evi Chandra ya. Saudara hadir jam 10 pagi di GBI Impact. Oke? Baik. Ada baptisan untuk di bulan November. Jadi saudara bisa mendaftarkan ke Sabar ya, atas nama Sabar ya. Boleh bertemu dengan Sabar, mendaftarkan diri untuk baptis selang ya. Selanjutnya, oke. Tanggal 9 Desember 2023 ada Merry Christmas Party jam 5 sore. Ya, dengan tema Bangkitlah Menjadi Teranglah. Ya, Yesaya 60 ayat 1. Jangan lupa saudara datang tanggal 9 Desember 2023. Oke? Baik. Impact News sampai di sini. Baik, kita tutup ibadah. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita mau doa syafaat. Naikkan pujian. Katakan segala puji.
kasih dan bersyukur buat siang ini Tuhan. Kami boleh bersama dalam ibadah raya di gereja-Mu GB Impact ini. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati lawatan-Mu. Kami diberkati dengan kebenaran firman yang disampaikan oleh PDP Bapak Robert Paul Trisna. Untuk belajar dan hidup dalam ucapan syukur, mensyukuri segala anugerah Tuhan yang kami terima setiap hari, setiap detik dalam kehidupan kami. Engkau memberi kami nafas kehidupan. Kami syukuri hal ini Tuhan. Dan biarlah kami mau aplikasikan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati Bapak Robert dengan pekerjaannya, pelayanannya, kehidupannya dan masa depan. Pakai dia terus dimanapun yang Tuhan utus untuk menjadi berkat. Kami bersyukur juga Tuhan, hari ini kami boleh mengikuti penyerahan anak, generasi penerus GB Impact, anak-anak yang menjadi ahli waris kerajaan Allah. Urapi dan berkati anak-anak kami ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang membawa terobosan, baik Esther maupun Helen. Berkati juga orang tua mereka. Kami percaya mereka melakukan kebenaran firman-Mu dan mereka menyerahkan hidup anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih juga untuk lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena setiap kami yang hadir pada siang hari ini diberkati Tuhan secara luar biasa. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah iman, Tuhan berikan kekuatan. Yang dalam putus asa, Tuhan memberi pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Engkau memberkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan siang ini, baik guru-guru sekolah minggu, baik juga Tuhan MC Singer, penerima tamu, bahkan pendoa. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur dan mau berterima kasih untuk kesempatan Tuhan percayakan melayani hari ini. Ini juga merupakan anugerah-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati bangsa Indonesia, negara yang kami kasihi. Engkau mengurapi negeri kami ini, memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil. Engkau memberkati juga dan mengurapi setiap mereka yang bekerja untuk menjaga keamanan negeri ini Bapak, baik TNI maupun Polri. Berkati dengan kekuatan dan perlindungan. Kami mempercayakan Tuhan untuk pemilu, persiapan pemilu di 2024 nanti. Biarlah Engkau memberikan perlindungan, keamanan, dan ketentraman untuk negeri kami Tuhan. Lewat pesta demokrasi, kami tetap dilindungi Tuhan. Dan yang terpilih adalah yang Tuhan tentukan. Pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang mengasihi rakyat, pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mesrakan negeri kami ini dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Ini doa kami Tuhan. Sebelum kami mau pulang, kami akan terima berkat dari Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Esther Evi Chandra STH. Saudaraku, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Ini kami Tuhan. Kami mau menerima berkat dari-Mu ya Bapa. Maka daripada itu, kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Umat yang diberkati bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, silakan bersatu teduh sejenak ya.